Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Tira. Kembali lagi di Tirapot. Kali ini kita udah kedatangan Kakak Nurfi. Halo Mas Halo. Fikri, halo teman Tira. Halo Kak Nurfi, Halo apa Mas Fikri, alhamdulillah kabar? baik banget. Mas Fikri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayak Eh, terlihat Mas Fikri lebih segar ya Lebih hari ini segar ya? ya? Enggak sih, enggak biasa aja Enggak? sih, Oh biasa. gitu. Tapi udah lumayan agak segar sih karena kemarin udah dikasih tuh apa namanya, alat baru biar badan agak segar, biar fresh Apa tuh? gitu. Adalah Kepo ya saya. di episode sebelumnya. Oh Mungkin yang gitu. belum nonton bisa tonton ya, Oh gitu. Jadi gitu. saya mungkin belum nonton ya. Saya bisa langsung kepoin Belum. video berikutnya Boleh, ya. betul. Sebelumnya ya. Sebelumnya, Oke, siap. eee, Kak Nurfi sibuk Mm-mm. apa sekarang? Sibuk masih seperti biasa ya Mas Fikri ya, karena saya sebagai parenting entusias nih juga megang satu brand ya di Tiga Raksa, masih dengan bedah-bedah produk, ngasih produk knowledge ke tim-tim gitu ya. Kemudian juga ada kesibukan lainnya isi seminar, kemudian ada program-program lain juga dari prinsipal gitu, dan masih sibuk dengan kegiatan lainnya. Saya juga lagi melanjutkan kuliah nih Mas Fikri. Alhamdulillah, ya ya ya. Nah, Parenting antusias itu kayak apa sih sebenarnya? Maksudnya apakah itu mhm. semacam apa ya? Nah, jadi, parenting entusias ini mungkin bisa dibilang saya ini, eee salah satu orang yang mungkin ya, saya tertarik banget sama dunia parenting, yang mungkin baru Mmm, belakangan ini atau mungkin baru sekitar, 4 atau 5 tahun ini saya baru tahu ternyata dunia parenting tuh harus banget, kita punya gitu ya, bekal itu harus ada sejak sekarang, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Karena memang parenting ini tuh penting banget Mas Fikri, untuk kita bisa memberikan edukasi ke anak-anak kita. Bagaimana kita mengedukasi sedini mungkin ke anak-anak. Mas Fikri udah punya anak kan? udah, alhamdulillah udah Nah, 2 nih anak, bocil-bocil, anak sudah 2 udah ya. 2. Tapi yang Nah, satu ini mungkin emang musti sekalian konsultasi kali ya, seru ya. aduh, Jadi yang satu ini nih anaknya baru udah umur 4 tahun, mhm. laki-laki, lagi ceriwis banget nih di rumah, Nah, nanya mulu, "Kenapa, ini begini? Kenapa ini iya, begini? pasti Kenapa kebanyakan ini pertanyaan begini?" mengapa Gitu. ya, kenapa Mengapa mengapa dan betul, semuanya. Jadi memang di usia anak tersebut tuh Mas Fikri, itu emang udah kayak lebih pertanyaannya tuh mencari alasan. Karena dia mau tahu nih, kenapa sih, misalnya, kenapa ada pelangi, ya kan? Kenapa mhm, kelinci itu telinganya panjang? Kenapa hujan turun gitu ya, banyak banget. Karena mereka tuh butuh, apa ya, bisa dibilang otaknya itu lagi berkembang pesat banget Mas Fikri. Jadi mereka sangat butuh informasi untuk otaknya. Jadi mereka ingin nanya mulu, apa yang mereka baru lihat, apa yang mereka baru dengar, itu pasti ingin mereka tanyakan. Nah, ini mungkin kasusnya sekarang nih ya iya sama anaknya Mas betul. Fikri ya kan? Kemarin dia nanya ke saya gitu kan, Mhm. saya dipanggil Baba ya, "Baba Baba, Mbak, kenapa rambut itu bisa numbuh?" Waduh, lagi Nah, ngedepan laptop nih, nanya jawabnya gimana ya? Ah, bingung tuh. Akhirnya coba tanya ke Bubu, dia ya bubunya dilempar ya ke bubunya juga nggak ibunya. tahu lagi Nah, masak ini gitu. nih kebanyakan nih ya teman-teman Kira ya, ayah kalau udah dilempar pertanyaan sama anak-anak itu dilempar balik ke ibunya ya. Betul, itu yang paling apa, Udah paling jalan mudah, pintas ya, jalan jalan pintas. pintas. Nah, sebenarnya memang banyak banget pastinya yang, orang tua bakal alamin gitu ya, pertanyaan-pertanyaan anak yang kritis banget dan bahkan mungkin di luar dari akal sehat kita mungkin ya, di luar dari, "Kok bisa ya anak ini bertanya seperti ini?" Gitu. Nah, kebanyakan orang tua ya udah mati gaya, akhirnya Mhm, memberikan jawaban-jawaban mitos. Betul nggak? betul, itu Pernah tuh mitos. pernah nggak sih ngedenger nih ya, teman-teman Tira pernah nggak sih ngedenger, kalau dulu nih saya adalah korban mitos Mas Fikri. Masa? Saya itu Apa tuh pasti Mas contohnya tuh? Fikri juga saya rasa Mas Fikri juga korban mitos. Contohnya gini, kenapa sih kalau ada pelangi gitu alasannya apa? Wah, Jawabannya adalah kalau ada, mitosnya ada bidadari, bener nah, nggak? ada bidadari turun, ada bidadari mandi, ya kan. Itu mitos yang sampai sekarang itu saya inget terus, padahal Mmm, alasannya nggak seperti itu. Nah, ini yang betul sih, saya sampai sekarang karena dulu pernah denger kayak gitu masih kecil ya. Jadi mhm, kalau misalnya keluar kota, hujan kan kalau dari tol bisa kelihatan tuh, ya kan suka ada pelanginya ya, pelangi garis gitu kan, pelanginya. sampai nyari ujungnya mana nih, katanya Nah, ada ada bidadari. nyari sungainya yang Sampai mana sampai sekarang loh, bidadarinya. sampai itu nggak bagus ya Nah, berarti ya, itu sebenarnya, diterapin ya dari nah itu kecil dia gitu ya? makanya, jawaban-jawaban mitos seperti itulah yang akhirnya justru akan menjebak anak-anak.
Nah, gimana sih kita supaya bisa memberikan jawaban-jawaban yang sesuai faktanya nih ke anak-anak? Karena apapun itu informasi yang diberikan sama orang tua itu akan terekam di otaknya anak-anak gitu. Nah, itu akan melekat terus sampai dewasa, sampai sekarang kita ini ya, korban-korban mitos yang sampai sekarang masih ingat gitu. Nah, kadang kalau misalnya orang tua nggak tahu jawabannya, lebih baik cari tahu bersama. Oh, Nah, nah, dulu nih, sebelum nyari tahu bersama, sekarang kan udah banyak nih, Kak Nurfi ya, mhm. media-media, Google, tapi menurut saya kayaknya kayak, siapa sih yang posting gitu, takutnya kayak kurang kredibel. Nah, Nah, itu ada nggak sih iya, sebenarnya kayak media pendukung gitu yang udah kredibel nih penjelasannya ya sebenarnya kenapa ada pelangi setelah mhm. hujan, ya karena ini, menurut ini gitu kan jelas ya. Betul. Jadi memang sekarang memang dunia tuh udah dimudahin banget dengan adanya internet ya Mas Fikri ya. Mhm. Tinggal googling aja pasti dapat jawabannya. Tapi apa iya anak kita mau disodorin gadget Nah, terus? tapi apa iya informasinya Nah, tepat? apa iya Itu sih juga kalau saya lebih informasinya juga mhm, tepat, source-nya terpercaya, kemudian juga ya kalau misal di pedalaman gitu ya orang tuanya mhm, dapat sinyal internet yang bagus juga kan belum tentu ada gitu ya Mas Fikri. betul. Nah, di sini, sebenarnya orang tua tuh bisa memenuhi, rasa ingin tahu anak-anak, memenuhi rasa keponya anak-anak itu dengan satu media yang, mmm, udah sebenarnya sih udah familiar ya Mas Fikri ya, Apa tuh? yaitu ada buku Widya Wiyata Pertama. Oh, WWP, Nah, biasa pasti disingkat WWP ya? betul, Mas Fikri pasti udah sering dengar ya kata-kata WWP, Mhm. mungkin juga ayah bunda atau teman-teman Tira di sini juga udah sering mendengar WWP. Di sana ada tuh penjelasan tentang pelangi yang kayak kenapa Ada, itu rambut bisa ken numbuh nah, gitu, ada kenapa itu? rambut itu, ubanan ya kan, Heeh, kemudian kenapa, telinga kelinci itu panjang, biasanya jawabannya adalah karena dia nakal, sering sering dijewer, dijewer. jadi telinganya Iya panjang. betul. Padahal jawabannya nggak seperti itu gitu ya. Itu orang tua kalau udah mati gaya ditanya anak, "Apa ini kenapa?" Itu tinggal buka aja buku WWP, cari di buku glosarium dan indeks tentang topik apa sih yang sedang yang membahas tentang kelinci misalnya, itu ada tuh alfabet Mas Fikri. Jadi, buku mana aja yang membahas tentang kelinci, itu ada. Dia nanti akan diarahkan, "Oh ada di buku nomor 2, oh ada di buku nomor sekian, halaman sekian," itu ada, semua di WP. Jadi orang tua di mana pun itu udah yang nggak usah kasih jawaban-jawaban mitos, karena semua jawabannya udah ada di WP. Dan Mmm. WWP Mas Fikri memang didesain khusus sesuai dengan, apa ya, kebutuhan anak, dengan konsep tanya jawab. Oh gitu? Nah iya, anak Berarti ada Mas interaksinya dong ya? ada, ini buku interaktif banget. Kemudian juga memenuhi, apa ya, tipe pembelajaran anak yang visual ya kan, karena dengan gambar-gambarnya yang menarik gitu ya, itu memuaskan banget mata anak-anak gitu ya. Kemudian juga anak-anak yang, auditory nih ya, yang biasanya lebih gampang mudeng kalau ngedengerin, itu juga bisa banget dengan WP karena bukunya bersuara. Oh gitu? Bukunya Kok bersuara bisa dengan buku bersuara gimana nah itu ceritanya? dia, bukunya tuh disentuhin aja sama roket pennya, itu udah bisa bersuara. Oh jadi ada alat tambahan lagi buat ngebaca Betul, buku, keren loh, itu juga betul, kalau saya sih ya, masih kecil misal dikasih media kayak gitu pasti mhm, seneng banget. seneng banget ya kan, apalagi kalau misalnya Mas Fikri mau mencontohkan suara ular, agak susah ya, Iya. agak susah. Di Nah sana ada suara ular? ada, jadi Wacau. misal itu akan bersuara sesuai dengan topik yang sedang dibahas, entah itu ada Mmm. lagu-lagunya juga, ada berisi faktoid juga, kemudian ada suara-suara binatang, pokoknya banyak deh dramatisasi yang memang berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Jadi anak-anak tuh bakal anti boring. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan anak-anak yang kinestetik, yang suka misalnya, mungkin Mas Fikri kecilnya suka apa ya, nggak bisa diem ya, Mhm, anak-anak yang lebih anak suka saya tuh, nah, aktif aktif banget banget, nggak banget. bisa diem. Nah, itu biasanya anak-anak ini lebih suka kalau belajar itu nggak diem aja, kalau cuma baca aja mereka boring dan nggak mudah menangkap apa yang disampaikan. Mhm. Tapi kalau kita bisa ajak praktek bareng gitu ya, itu biasanya mereka akan lebih ngena, lebih paham, Oh, dan lebih itu tertarik. ada di WWP? Ada, jadi ada satu topik, fiturnya itu cobalah ini. Jadi Itu berarti kita bisa main bareng tuh? nah bisa misalnya, eee, kayak tadi ya kelinci Mhm. panjang deh kelinci telinganya panjang, kenapa sih? Oh ternyata dengan telinganya panjang itu, si kelinci ini bisa menangkap suara dari kejauhan dengan lebih jelas. Karena kelinci itu Mmm. salah satu binatang yang sering diburu, Iya betul iya ya? iya Nah, iya iya. dengan telinganya yang panjang itu akan memudahkan mereka menangkap suara. Nah coba deh, misalnya si adek, "Yuk coba yuk," adiknya namanya siapa, Mas Fikri? Ariska. Reska. Nah, adik Reska, "Coba yuk, kita coba yuk."
letakkan, kedua tangan di belakang telinga nih, di belakang daun Emang telinga. bener? Saya coba ah. Nah, coba deh Mas Fikri. Nah, Ih kalau saya bener bicara loh, gitu suara ya, kedengeran AC loh. suaranya jauh lebih jelas Iya, ya. jadi lebih jelas loh ya. Nah, ternyata seperti itu. Nah, biasanya anak-anak yang kinestetik nih lebih tertarik kalau udah diajak praktek, ya kan? Gitu, jadi memang buku Itu ini satu, apakah ada banyak yang kayak gitu Kak Nurfi? banyak banget Mas Banget Fikri. ya? Jadi hampir di setiap topik tuh ada, percobaan atau cobalah ini gitu ya, ada fitur cobalah ini, yang bisa orang tua dan anak-anak tuh praktekin. Dan ada satu buku atau 2 buku ya, yang bisa dibilang bisa diajak untuk anak-anak berkegiatan bareng, weekend nggak kemana-mana, ya Iya. kan, bikin percobaan dari tepung ya, bikin gunung meletus, kemudian bikin cap dari sayuran, ya, kalau sambil ibunya masak dikenalin nama-nama sayuran, nama buah-buahan, sambil sisa-sisa sayuran itu dijadikan cap, dari sayuran dengan Mhm. warna gitu ya dari cat air. Nah itu banyak banget gitu yang bisa dilakukan anak sama orang tua dan Saya bisa tadi meningkatkan bonding dari tadi juga. saya mikir ya, Mhm, waktu saya kan sedikit ya sama anak ya. Berarti betul ini juga bisa jadi sebagai media, apa ya, mendekatkan saya dengan anak ya? betul, setuju banget. Nah, ini kan apalagi pas lagi kondisi pandemi seperti ini ya Mas Fikri Mhm. ya, jadi kadang orang tua ini udah lebih dari 1 tahun ya, orang Iya, tua pasti udah mati gaya, anak-anak sekolahnya juga udah dari rumah, betul. nggak bisa ke mana-mana, nggak bisa jalan-jalan ke tempat wisata, mungkin dibatasin. Nah, dengan adanya buku WWP mungkin bisa menjadi referensi orang tua nih, supaya anti bosan, anti galau di rumah berkegiatan dengan anak-anak. Karena banyak banget Mas Fikri, ada 24 buku loh, Ya ampun, itu dua dua puluh puluh empat empat buku. buku, Mhm. banyak banget materinya itu Banyak ya berarti banget, ya? pengetahuan-pengetahuan yang bisa diajarkan ke anak. Dan itu pasti nggak bakal ngebosenin sih kalau diulang lagi Nah, diulang iya lagi kalau gitu ya? misalnya sehari satu topik aja ya, itu aduh panjang banget ya, Iya, dan itu kita juga bisa ulang-ulang, ada tentang dinosaurus, tentang, ilmuwan-ilmuwan kecil, kemudian tentang pesawat gitu ya, roda dan sayap, itu banyak banget. Jadi pasti anti galau dan anti mati gaya, keren. tuh. Nanti saya coba lihat ah, saya mau Iya, cari. pokoknya harus kepoin WWP dan langsung kenalin ke anak. Itu pasti deh anak-anak bisa lupa sama gadget ya, bisa lupa sama Itu sih gadget ya masalahnya, kan, betul. dan bisa lebih deket nih sama orang tuanya. Jadi bisa dimanfaatin waktu 10 menit, entah itu sebelum tidur ataupun di waktu-waktu senggang. Jadi bisa beraktivitas bareng anak, tuh. Keren 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 keren. Iya, memang penting banget ya. Pertama, jadi manfaatnya tuh banyak banget dari WWP Banyak ya, banget. dari apa ya, bener ya? Iya WWP kan namanya ya? iya, Widya Widya Wiyata Pertama atau yang Widi lebih dikenal dengan WWP, tuh. Jadi memang itu menjawab ya, tadi anaknya Mas menjawab banget. Fikri banyak Mhm, banget nanya gitu ya, kadang sampai, aduh orang tuanya bingung mau jawab apa lagi, jadi jawabannya bisa ditemuin nih ayah bunda ya atau teman Tira di buku di buku WWP. WWP. Nah, sebelum kita akhiri episode ini, boleh dong, apa, kesan dan pesan, tips dan trik bukan tips dan trik, apa ya, sedikit nih, sedikit apa, Oh bukan mungkin closing, sedikit pesan ya, lebih pesan pesan ya, kira-kira seberapa mmm, penting sih anak tuh menjawab menjawab apa, menjawab pertanyaan anak, apa, melatih melatih kayak tadi kayak, kinestetik mhm. kayak gitu. Nah, boleh Kak Nurfi Jadi gini disampaikan ke ya, teman-teman Tira mungkin ya? nggak bermaksud menggurui ya Mas Mhm Fikri mhm ya, mhm. cuma memang sharing aja sedikit gitu ya. Memang anak-anak di usia balita, batita itu memang anak-anak yang masuk ke dunia kritis, apapun pasti ditanyain karena memang perkembangan otak mereka tuh lagi pesat banget. Jadi mereka butuh, informasi sebanyak-banyaknya, mereka butuh asupan informasi yang harus orang tua penuhin. Jadi orang tua jangan merasa lelah, jangan merasa capek, jangan merasa bosen untuk memenuhi kebutuhan informasi itu. Karena ini akan menjadi bekal nih Mas Fikri, akan menjadi bekal sampai anak-anak ini dewasa nanti. Karena semakin banyak pengetahuan yang mereka miliki, itu akan semakin baik untuk kemajuan mereka nantinya ya tentunya. Karena kita menginginkan anak-anak yang berprestasi tidak hanya secara akademik, juga secara kehidupannya. Nah Betul. itu terus semangat deh ayah bunda untuk memberikan asupan yang terbaik deh untuk anak-anak. Oke, keren. Kak Nurfi, terima Oke, kasih udah hadir di studio Tirapot. Untuk teman-teman, teman-teman Tira, jangan lupa saksikan episode berikutnya, akan ada tamu-tamu spesial lagi. Oke, see you next time. dah.